Begitu caranya. Jadi junjung tinggi Al-Quran itu ya kayak gitu. Berangkatnya dari Quran, lalu kemudian kok empirisnya nggak cocok, ya kan? Kok ilmu pengetahuan nggak cocok dengan capaian Al-Quran? Oh, kamu yang belum nyampe, gitu loh. Terus ada lagi tanzil. Tanzil ini penurunan namanya. Jadi konsep tanzil yang ada di dalam Al-Quran itu bahwa Quran itu adalah diturunkan kepada manusia. Lah manusia itu pilihan, namanya nabi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau digunakan dalil empiris agak ketemu. Tapi dalilnya itu adalah fitrah. Saya kebingungan soal finansial. Akhirnya saya punya duit tapi tidak tahu bagaimana cara menginvestasikan. Boleh nggak saya misalnya datang ke ahli finance untuk minta nasihat, sekarang ini investasi yang bagus itu apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Loh, pengetahuan dari eksternal, dari luar diri saya, itu bisa nggak diterima sebagai sumber pengetahuan? Bisa. Nah, konsepnya bahwa manusia menerima pengetahuan eksternal, ya kan, baik berupa wahyu atau isyarat atau ilham, itu sah-sah saja. Itu loh masalahnya. Nah, Nabi itu mendapatkan pengetahuan melalui tanzil ini. Gitu. Bapak-bapak bangun tidur langsung dapat ilham. Saya harus ke Banten. Pernah nggak kayak gitu? Saya harus ke tempat ini. Saya harus melakukan ini. Saya harus sekolah lagi. Kayak gitu itu pernah nggak? Sesuatu yang tiba-tiba saja muncul di bawah alam sadar kemudian berkata kepada diri sendiri. Konsepnya itulah pewahyuan. Maka Quran ini sebagai tanzil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah selain Nabi itu ya juga Rasul. Rasul itu ya punya umat. Lah bagi orang yang belum mendapatkan wahyu, tanya kepada orang yang dapat wahyu. Nah itulah konsep tanzil yang ada di dalam Al-Quran. Wa ammal huda wan nur war rahmah wasyifa faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian, mau'idatun, petunjuk atau petuah, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un, dan menjadi obat, lima fis suduri, terhadap apa yang ada di dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minina, bagi kaum mukmin. Yang pertama disebutkan syifaun, ya, syifaun, penyembuh hati. Rata-rata sekarang ini sakit hati itu apa, Pak? Nggak tahan lihat sampingnya, ya kan? Karena kita tiap hari gaul dengan orang kantoran. Satu sudah punya mobil, termasuk saya, deretan teman-teman saya itu ya, sudah sukses duluan. Itu kan namanya hasud. Hasud itu ya, itu hasil korupsi, itu dapat. Apalagi daerah digital yang sekarang ini, semuanya serba plastik. Untuk konten itu nyewa mobil, misalnya Lamborghini. Kemudian untuk jualan franchise, itu duitnya digebrokin, ditunjukin. Gue dapat duit, padahal itu cuma bohong, ya kan? Untuk jualan saham, itu kadang kemudian buka webinar, kan gitu. Kalau seandainya dia itu bisa, kan gitu, bisa kemudian menang trading saham terus, yang seperti di YouTube itu, mestinya kan dia nggak usah buka kelas, biar dia sendiri yang kaya, betul nggak? Kan flag itu kan cuma nipu kita saja, supaya apa? Kita jadi ladang duitnya, masuk terus webinar, nggak jelas dunia sekarang ini. Nah terus kemudian kenapa itu kemudian perlu syifa? Ya perlu syifa, ya penyakit hati itu ya banyak kan gitu, terutama hasud, terutama dikhianati, terutama dikecewakan. Lah nyari tambahnya, nyari obatnya di mana?
Quran gitu loh. Jadi membawa hati kulimo sawernane moco Quran angen-angen sak maknane loh. Membawa hati kulimo lima warnane, yang pertama itu baca Quran. Kalau nggak tahu ya terjemah dibaca. Kok nggak masuk-masuk, tambah apa hatinya kan gitu. Maka yang perlu itu, saya itu kalau baca buku itu satu kali nggak masuk apa maksudnya, diulangi terus, diangen-angen terus, apa ya ini kan gitu. Maka kemudian ketemu gitu. Kalau baca cuma sekali, ini nggak cocok, ini nggak cocok kan gitu. Tapi kalau kita justru membuka hati, pas kita baca sekali baca Quran saja langsung ketemu gitu.